Evelyn dari channel Pokemon Pet. Hari ini saya dapat kiriman dari desa rumput gajah banyak sekali. Jadi buat teman-teman yang pelihara marmut tapi tinggalnya di kota, jangan lupa cek video ini ya. Nanti saya mau share gimana caranya kalian bisa menghemat pakan marmut. Hari ini saya mau sharing seputar pakan marmut ya. Jadi di Pokemon Pet sendiri ini kita punya marmut hias sekitar 40 plus. Jadi 40 plus itu 40 ekor indukan dan belum termasuk anak-anaknya. Di awal-awal pelihara marmut itu saya nggak mikir banyak sih. Jadi waktu itu saya tahu kalau marmut itu apik itu makannya hay gitu kan. Tapi karena jumlahnya banyak, jadi seperti kalian tahu kalau kita beli hay yang sudah jadi seperti alfalfa hay atau timothy hay itu kan 1 kilonya itu berkisar harga antara 65 sampai 70 ribu. Jadi awal-awal saya rasakan biaya pakan itu sangat mahal gitu, sangat mahal sekali. Karena marmut ini mereka itu makannya banyak ya, jadi jumlah pakan itu harus selalu tersedia gitu di dalam kandang mereka. Kayak hay itu saya bisa refill sehari itu bisa 2 kali sampai 3 kali tergantung marmutnya. Ada yang suka pintar makan, ada belum lagi yang hay yang tercecer. Nah, untuk hay 1 kilo seharga 70 ribu itu kalau dimakan marmut 40 itu dalam 1 kali refill itu nggak cukup 1 kilo. Jadi boros sekali untuk masalah pakan marmut ini ya. Jadi kemudian saya mulai browsing cari makan yang lokal yang ada di sekitaran sini. Karena saya tinggalnya di kota, agak sulit juga cari rumput. Jadi marmut itu sebenarnya mereka itu bisa makan rumput segar. Jadi paling baik itu memang rumput yang segar. Kenapa? Di sini itu kan rumput susah sekali ya. Terus saya mulai kayak di taman saya ini kan saya sudah tanam rumput gajah mini yang buat itu saya mulai potong-potong ini, tapi juga nggak cukup untuk marmut segitu banyak. Terus saya mulai mikir, daun pisang ada kalau di sini. Tapi kalau beli di pasar itu kalian pisang yang lembaran tuh harganya juga mahal karena mereka kan biasa dibuat bikin kue ya, kayak jajanan kayak lemper, nagosari itu daunnya bagus, juga sobek itu mahal. Jadi saya mulai minta cari daun pisang yang di pinggir jalan. Saya suruh orang untuk cari daun pisang. Daun pisang bisa sebagai alternatif, jadi nggak full, makanya nggak full hay. Kemudian kulit jagung, bobot jagung itu juga bisa sebagai alternatif selain hay. Tapi memang 80% makanan dari penyakit ini adalah seharusnya itu rumput. Jadi dari rumput itu mereka bisa dapat segala sesuatu protein, gizi yang tercukupi itu semua memang mayoritas dari rumput. Jadi rumput ini tidak bisa kalian gantikan dengan apapun ya. Kayak misalnya ada orang yang nggak mau repot, terus aku kasih full pellet aja, nggak bisa. Jadi 80% ini makanan dari marmut ini harus adalah berupa rumput, entah itu rumput kering atau rumput yang fresh, yang segar. Nah, saya bersyukur karena orang tua saya punya lahan di desa.
Jadi kemarin saya berkunjung ke tempat orang tua saya dan ternyata lahan itu ditanamin oleh salah seorang karyawan dari orang tua saya itu rumput gajah. Jadi rumput gajah ini jenis yang besar ya, rumput gajah raja. Tapi ini bukan rumput gajah yang sering tumbuh di semak-semak itu, karena ya ini daunnya tidak gatal. Kalau yang jenis pendek, rumput gajah pendek itu biasanya sering disebut dengan sebutan rumput odong. Tapi yang ini rumput gajah raja, biasanya memang sengaja ditanam di lahan itu untuk peruntukan untuk pakan sapi dan kambing. Begitu. Nah, hari ini saya akan tunjukkan kepada kalian caranya saya membuat hay dari rumput-rumput ini. Kalau di kota mahal banget ya ini, tapi kalau di desa saya dapatnya gratis. Gitu. Simak cara saya menjemur rumput-rumput ini dan berapa hari bisa jadi hay. Rumput setelah 3 hari penjemuran sudah cukup kering. Cuman ini saya pindahkan tempatnya karena cuaca sedang mendung. Ini hay yang sudah dijemur 5 hari, sudah kering sekali dan bisa disimpan untuk makanan marmut genyapik. Teman-teman, sekian sharing hari ini. Salam pecinta marmut dimanapun kalian berada, entah di kota maupun di desa. Semoga marmutnya sehat-sehat.